Bab 6906. Australia. Ketika Margaret Ann mendengar tentang negara ini, dia bertanya dengan bingung, mengapa Anda memilih Australia? Stephen Tang menganalisis, yang pertama, jaraknya cukup jauh. Bahkan jika Tuan Muda naik koncorde milik keluarga Wade, akan dibutuhkan setidaknya 4 atau 5 jam untuk sampai di sana. Koncorde itu cukup menarik perhatian, jadi Tuan Muda mungkin tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dalam hal ini, penerbangannya akan memakan waktu setidaknya 11 jam. Alasan kedua adalah karena wilayahnya cukup luas. Australia luas dan jarang penduduknya, jadi sulit menemukan seseorang. Setelah aku muncul dan mengungkap petunjuknya, akan relatif mudah untuk bersembunyi. Tuan Muda tidak akan menemukanku dalam waktu dekat. Alasan ketiga adalah negara ini telah menguraikan berbagai masalah akhir-akhir ini, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian publik dan memudahkan Tuan Muda untuk menemukan saya. Margaret Ann bertanya kepadanya, apakah kamu punya rencana khusus? Ya, Stephen Tang mengangguk berat. Saya sudah punya rencana lengkap, dan saya harap Nyonya memberi saya kesempatan untuk menanamkannya. Margaret Ann mengangguk pelan dan berkata kepadanya, ingat, sebisa mungkin menghindari Charlie dan jangan biarkan dia menemukanmu. Stephen Tang berkata dengan hormat, Nyonya, jangan khawatir. Begitu Tuan Muda tiba di Australia, tak lama kemudian dia akan menyadari bahwa Nona Claire dan orang tuanya telah hilang. Saat itu, dia pasti akan segera menghentikan pencarian saya dan membangun kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Selama saya bisa bertahan 3 hari tanpa ketahuan olehnya, saya akan baik-baik saja. Margaret Ann berkata sambil tersenyum, pertama, kau pancing harimau itu menjauh dari gunung, lalu serang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Anda telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berusahalah mewujudkan rencanamu. Stephen Tang segera membungkuk dan berkata, saya mematuhi perintah Anda. Margaret Ann mengangguk, mengulurkan tangan, dan menyingkap tirai kasa. Memandangi sisi pemandangan malam yang memukau di kedua sungai Qinhuai, ia tak kuasa menahan desahan, pemandangan yang begitu indah, tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Stephen Tang dan Suster Sun memperhatikan dan melihat Margaret Ann menatap keluar jendela dengan membuat. Mereka saling berpandangan lagi, tak satu pun dari mereka tahu apa yang dimaksud Margaret Ann dengan kekurangan. Apakah itu karena kurangnya reuni keluarga? Kemungkinannya besar. Akan tetapi, keduanya tahu bahwa Margaret Ann belum bisa bertemu Charlie, jadi meskipun mereka sangat merindukan putra mereka, mereka hanya bisa memendam kerinduan ini di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani berbicara untuk menghiburnya, karena takut Margaret Ann akan terpesona oleh pemandangan itu. Margaret Ann menampilkan pemandangan di luar jendela, dan matanya tampak lebih cerah dan bening. Terlihat jelas ada air mata di matanya. Pada saat ini, Margaret Ann tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Saudari Sun sambil tersenyum seperti anak kecil, Saudari Sun, cepat minta Xiao Wei untuk mengambil beberapa kembang api dan melamarnya di hadapan Charlie. Suster Sun buru-buru berkata, Nyonya, kembang api dilarang di kota Aorus Hill. Bukankah agak berbahaya membiarkan Xiao Wei menyalakan kembang api? Tidak apa-apa. Margaret Ann menandatangani tangannya dengan tenang dan terkekeh, suruh Xiao Wei lari seperti anak kecil. Kalau sampai ketahuan, dia harus mengakui kesalahannya dan membayar denda. Paling buruk yang bisa terjadi adalah kurungan beberapa hari. Tidak akan ada yang terungkap. Pada titik ini, Margaret Ann pelan-pelan berkata, Charlie pasti akan menyukainya. Suster Sun tiba-tiba menyadari. Ternyata wanita itu meminta Xiao Wei menyalakan kembang api bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar Charlie melihatnya. Margaret Ann tersenyum dan berbisik, meskipun Charlie tidak bisa melihat ibunya, dia pasti bisa melihat kembang api yang menyalakan ibunya di malam yang ramai dan meriah ini. Pada saat itu, dia pasti akan berhenti, mendongak, dan menatap langit malam tempat kembang api bermekaran. Dia akan terkejut, tersenyum, dan bahagia. Itu sudah cukup, karena itu adalah hadiah dari ibu. Perahu yang ditumpangi Margaret Ann telah meninggalkan bagian tersibuk di sungai Qinhuai, dan Charlie tidak pernah menyadari dari awal hingga akhir bahwa orang yang paling dekat dengannya di dunia baru saja meninggal dunia di kakinya. Ia dan Claire terus berjalan menyusuri sungai Qinhuai.
Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di pesta teka-teki lentera yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kaligrafi dan Seni Lukis tak jauh dari sana. Banyak anak-anak berkumpul, berlomba-lomba menebak teka-teki yang diberikan oleh staf. Ada juga banyak boneka, mainan kecil, dan souvenir di kios-kios. Siapapun yang berhasil menebak teka-teki akan mendapatkan hadiah kecil. Jarang sekali Jacob begitu menghibur pada pekerjaannya, dan dia membuat anak-anak tersenyum dan tertawa. Elaine Ma tidak menyukai perasaan dikelilingi oleh sekelompok anak-anak yang cerewet, jadi dia duduk sendirian di kursi di peternakan dan makan biji melon. Charlie bertanya pada Claire, bolehkah kita membahas ayah? Claire menahan kepala dan tersenyum, jangan pergi. Anak-anak itu yang menebak. Kalau kita pergi, akan membidik kalau kita menang, dan lebih lagi kalau kita kalah. Benar, Charlie tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya padanya, kalau begitu, ayo jalan-jalan. Oke, Claire setuju dengan gembira dan berkata, perjalanan masih panjang. Katanya nanti akan ada perahu bunga. Ayo kita menyusuri sungai. Kesempatan langka seperti ini. Charlie berkata dengan santai, jika kamu siap keluar untuk jalan-jalan, kita bisa datang ke sini untuk jalan-jalan setiap malam di masa depan. Claire tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Charlie bisa melihat sedikit kesedihan di antara kelopak mata. Tepat ketika saya hendak bertanya apakah dia terpesona pada sesuatu, cahaya terang tiba-tiba melesat ke langit dari sisi lain sungai Qinhuai. Segera setelah itu, cahaya itu meledak di udara, berkembang menjadi kembang api berbentuk bola emas. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari mana-mana, dan puluhan ribu orang yang tadinya melihat ke segala arah, langsung menengok ke langit. Kembang api yang indah mencapai langit yang gelap. Setelah cahaya dan bayangan yang besar berkelebat, kembang api kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak. Mata Claire yang tadinya agak melankolis dan sedih, tiba-tiba berbinar. Ia melompat-lompat seperti anak kecil, menunjuk kembang api dan berkata, suamiku, lihat. Kembang api yang indah sekali. Pada saat ini, lebih banyak kembang api melesat ke angkasa, memancarkan cahaya warna-warni. Pantulan kembang api di udara sungai Qinhuai yang berkilauan, berpadu dengan kembang api dan cahaya di sekitarnya, keindahannya sungguh memukau. Charlie juga menyaksikan dengan takjub. Ia merasa kasihan karena tidak bisa melihat kembang api tadi, tetapi ia tidak menyangka bahwa pada saat ini, akan ada begitu banyak kembang api yang membumbung tinggi ke langit. Dia tiba-tiba teringat saat-saat dia masih kecil, menyalakan kembang api bersama orang tuanya di pantai Beihai dan Houhai di East Cliff. Ia telah menjalani kehidupan yang keras dan sulit hampir sepanjang hidupnya. Ia telah banyak menderita dan menanggung kesalahan selama bertahun-tahun. Namun, alasan mengapa ia tidak pernah mengalami trauma psikologis, cacat kepribadian, kebencian terhadap masyarakat, dan mampu mempertahankan hati yang adil dan baik bukan hanya karena pendidikan dan bimbingan yang diberikan orang tua sejak kecil, tetapi juga karena masa kecilnya yang bahagia. Orang sering berkata bahwa masa kecil yang tidak bahagia dapat dibudidayakan seumur hidup, sementara masa kecil yang bahagia dapat dibudidayakan seumur hidup. Charlie adalah yang terakhir. Bahkan jika ia jatuh dalam keputusasaan, selama ia mengingat kembali kepingan-kepingan masa kecilnya, ia dapat menemukan secercah cahaya dalam kegelapan dan menghadapi kesulitan serta rintangan dengan senyuman. Saat itu, kembang api semakin membesar. Semua orang berdiri di sana menyaksikan. Kembang api warna-warni dinyalakan oleh wajah-wajah gembira. Di tengah gemerincing kembang api, terdengar sirene peringatan. Beberapa mobil polisi yang bertugas menggali menuju lokasi kembang api. Orang-orang tak kuasa menahan rasa khawatir terhadap pembuat kembang api yang tak dikenal itu. Beberapa orang yang menyalakan api segera dibawa oleh polisi, tetapi semuanya adalah kembang api berukuran besar, yang akan terus menyala selama beberapa menit setelah dinyalakan. Jadi, ketika mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, kembang api tersebut masih berjuang untuk keluar dari kemasan dan melesat ke langit. Polisi mengeluarkan alat pemadam kebakaran dan ingin mengucurkan kembang api, tetapi ketika mereka melihat orang tersebut telah ditangkap dan ekspresi gugup dan enggan dari anak-anak di sekitar mereka, mereka akhirnya menyerah untuk menyalurkan kembang api. Setelah beberapa menit, kembang api itu perlahan padam, dan saat kembang api terakhir padam,
kegelapan kembali mewarnai langit menjadi hitam. Namun, orang-orang tidak merasa kecewa karena mereka baru saja melihat kembang api yang paling indah di malam yang gelap, dan perasaan ini membuat semua orang sangat puas. Setelah kembang api berakhir, Charlie masih menatap langit tempat kembang api bermekaran, dan tak dapat menahan diri untuk mendesah, jika aku tahu beberapa kotak kembang api bisa memuaskan begitu banyak orang, aku pasti sudah membeli beberapa untuk dinyalakan. Claire tanpa sadar mengingatkannya, jangan melakukan sesuatu yang ilegal. Charlie berkata, meskipun ada kesalahan yang dibuat, pada akhirnya hal itu dapat memuaskan banyak orang. Jangan lakukan itu juga. Claire tiba-tiba meraih lengannya dengan kedua tangannya, menatapnya dengan serius, dan berkata, Charlie, kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah mengambil risiko apapun, bahkan jika itu hanya setengah kecil. Selama itu berisiko, Anda harus berusaha untuk tidak mencobanya. Saat Claire mengatakan ini, dia berusaha sekuat tenaga menahan udara mata yang hendak keluar dari matanya. Ia tahu bahwa kepergiannya dari Charlie tak terelakkan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah setelah kepergiannya, jalan balas dendam Charlie akan terancam. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menjelaskan hal itu kepadanya, meminta untuk berhenti membalas dendam dan mencari tempat yang aman untuk menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi ketika kata-kata itu sampai ke intinya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Nalarnya mengatakan bahwa banyak hal bukanlah sesuatu yang bisa memutuskan Charlie. Sekalipun ia menyerah untuk membalas dendam atas pembunuhan ayah dan ibunya, musuh-musuhnya mungkin tidak akan menyerah untuk membunuh. Charlie tidak mengira Claire mengatakan ini karena emosi. Ia hanya membujuk Claire seperti anak kecil dan berkata, jangan khawatir, istriku, aku tidak akan mengambil risiko begitu saja. Saat berbicara, terlintas di benak Victoria, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tetapi dia sangat membencinya. Wanita ini telah membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu, dan dia juga akan menyelamatkan keluarga kakek nenekku. Di masa depan, aku akan menghadapi pertarungan hidup dan mati di sana, di mana dia yang mati atau aku yang mati. Akan selalu ada bahaya dalam pertarungan ini, dan aku tak bisa menghindari risiko. Claire juga tahu bahwa Charlie tidak memiliki kendali atas banyak hal yang telah ia lakukan untuk mencapai posisinya saat ini. Saat ini, ia merasa lega karena Charlie telah menyembunyikan begitu banyak hal darinya selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi menyimpan dendam terhadap masalah ini, tetapi dengan tulus berharap Charlie akan aman dan sehat di masa depan. Sebagai seorang gadis, ia tidak mengerti rasanya menyimpan kebencian yang mendalam, sehingga ia hanya bisa berdoa kepada surga di dalam hatinya, Dewa Surga, berkatilah Charlie dan jangan pernah membiarkan dia bertemu musuhnya. Tetapi jika dia harus bertemu, mohon berkatilah Charlie untuk membunuh musuhnya, membalaskan dendam orang tuanya, dan membiarkan dia sepenuhnya terbebas dari ini dan menjalani kehidupan normal. Festival Lentera pada hari ke-15 bulan lunar pertama akhirnya berakhir. Festival ini juga merupakan kehangatan terakhir dari festival musim semi. Setelah hari ini, mulai tanggal 16 bulan pertama kalender lunar, festival musim semi akan berakhir sepenuhnya. Sapi dan kuda yang perlu bekerja keras sebenarnya sudah kembali ke pos mereka paling cepat pada hari ke-7 bulan lunar pertama. Tetapi anak-anak dan siswa dari sekolah dasar hingga universitas akan mulai bersekolah setelah hari ke-15 bulan lunar pertama. Seluruh masyarakat akan sepenuhnya mengakhiri pengaruh festival musim semi dan memasuki pekerjaan serta kehidupan tahun baru. Perusahaan Claire menjadi lebih sibuk, tetapi Charlie tiba-tiba menjadi jauh lebih bebas. Ia tak lagi memperhatikan markas Warriors dan Hui, dan tak pula membiarkan Dun Chanli terus mencari petunjuk tentang markas Warriors dan Hui. Lagi pula, setelah perubahan besar, ia kemungkinan besar telah kehilangan seluruh markas. Ke markas manapun yang ia kunjungi kali lain, ia hanya akan disambut oleh para pengawal pasukan khusus dan prajurit maut yang berjuang mati-matian demi keluarga mereka. Dia tidak takut dengan serangan kolektif dari para prajurit biasa itu, hanya saja dia tidak ingin membunuh mereka hanya untuk meningkatkan kekuatan Victoria. Beberapa orang menganut logika dasar, keberhasilan seorang jenderal adalah hasil mengorbankan ribuan prajurit, dan berpikir bahwa mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak peduli dengan hal-hal sepele dan hidup atau mati orang lain,
tetapi Charlie tidak bisa melakukan itu. Dia tidak boleh sedingin itu. Oleh karena itu, dia pun menghentikan rencana untuk menyerang markas besar masyarakat Warriors dan memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri sambil mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Cincin penyelamat Maria Lynn dan sidik jari rumit dengan aurora yang berkelap-kelip di langit malam Nordik, keduanya menyimpan rahasia besarnya. Ia ingin mencari kesempatan untuk mengasingkan diri dan mempelajari kedua hal ini dengan saksama untuk mengetahui rahasianya. Namun, menyendiri tidaklah mengulanginya. Terkadang, begitu memasuki kondisi konservasi, kita lupa akan waktu yang telah berlalu. Seminggu atau setengah bulan bisa berlalu begitu saja. Jika menyendiri di rumah, kemungkinan besar keluarga akan mengirim Anda ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Jika Anda meninggalkan rumah untuk menyendiri di luar, keluarga tidak akan bisa menghubungi Anda dalam waktu yang lama. Bukankah mereka akan sangat khawatir? Tak berdaya, dia hanya bisa menunda rencana mundurnya untuk sementara waktu. Pada akhir bulan pertama tahun lunar, Polat Watt dari Changying Otomobil membawa kabar baik untuk Charlie. Melalui telepon, dia memberitahu Charlie bahwa versi 1.0 dari prototipe mobil pertama Changying Otomobil telah diam-diam diproduksi di pabrik perakitan mobil Gaoheng, dan dia ingin mengundang Charlie ke pabrik perakitan mobil Gaoheng untuk berpartisipasi dalam pertemuan pencicipan internal. Charlie sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Profesor Watt, mobil pertama diluncurkan begitu cepat?" Polat Watt berkata, "Ini jauh lebih dari itu. Ini baru prototipe pertama yang kami produksi. Kami sedang membangun versi 1.0 untuk mendapatkan gambaran tentang desain dan filosofi mobil ini, untuk melihat apakah ada kekurangan atau kesalahan besar, atau kekurangan yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam hal pemanfaatan ruang. Kami akan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah apapun sebelum melanjutkan ke produksi versi 2.0. Lebih lanjutnya, versi 1.0 ini tanpa tenaga. Kami hanya membangun kerangka kerja. Setelah tidak ada masalah besar dengan desain utamanya, kami akan memasang unit daya dan melakukan pengujian dinamis." Polat Watt berjanji, "Tapi jangan khawatir, Tuan Wade. Kami akan meningkatkan kecepatan secepat mungkin sambil memastikan kualitas dan kuantitas. Sekarang setelah kami mengerahkan banyak talenta dan sumber daya untuk masalah ini, efisiensinya akan sangat tinggi." Charlie memuji, "Profesor Watt, saya merasa jauh lebih nyaman dengan Anda yang memimpin Changying Otomobil." Setelah itu, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan acara cek mobil contoh yang kamu sebutkan itu, dan berapa lama?" "Aku pasti akan sampai di sana kalau ada waktu." Polat Watt berkata, "Pabrik perakitan Gaoheng yang kami akuisisi tidak jauh dari Aurus Hill, dan hanya perlu beberapa jam berkendara ke sana. Proses uji cobanya sendiri hanya memakan waktu sekitar 5 atau 6 jam. Kami menyelesaikan masalah dan segera menyesuaikan prototipe secara manual. Versi revisinya akan tersedia dalam beberapa hari." Charlie merenung, perjalanan pulang akan memakan waktu beberapa jam, dan mungkin akan memakan waktu hampir seharian. Jika kita juga memasukkan sesi kualifikasi, 1 hari mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau begini, kita pesan helikopter dan terbang langsung ke sana. Dengan begitu, kita bisa menghemat setidaknya 5 atau 6 jam dan bisa pulang pergi pada hari yang sama. Polat Watt tersenyum dan berkata, "Penerbangan helikopter mahal, jadi kami belum mengajukan penawaran ini. Tapi karena Anda sudah bilang begitu, Tuan Wade, maka kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Apakah besok pagi waktu yang tepat bagi Anda? Saya akan memesan helikopter terlebih dahulu, dan helikopter itu akan berangkat dari kantor pusat Changying Otomobil di Aurus Hill." "Bagus." Charlie setuju dan berkata, "Aku akan sampai di sana tepat waktu pukul 8 besok." Karena dia bisa bolak-balik pada hari yang sama, Charlie tidak menyapa keluarganya. Setelah Claire pergi ke perusahaan, ia naik taksi ke kantor pusat Changying Otomobil. Di sana, bersama Polat Watt dan beberapa eksekutif inti, ia naik helikopter Bell ke pabrik perakitan akhir Gaoheng Otomobil yang berjarak lebih dari 200 km. Setelah helikopter tiba di pabrik perakitan akhir, staf membawa semua orang ke bengkel yang sepenuhnya tertutup di mana terdapat ruang terbuka seluas setidaknya 1000 meter persegi,
tempat mobil sport avant-garde diparkir dengan tenang. Tampilan keseluruhan mobil ini terlihat sangat stylish. Bagian depan yang ramping, bodi yang lebih lebar, sayap belakang yang lebih tinggi, dan ban selebar hampir 30 cm menunjukkan posisi mobil ini yang sporty. Polat Watt berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, rencana produk kami saat ini adalah meluncurkan sedan sport 5 penumpang terlebih dahulu, lalu SUV sport 5 penumpang. Sedan sport ini akan dibanderol antara 200.000 hingga 300.000 RMB, dan SUV sport ini akan dibanderol antara 220.000 hingga 320.000 RMB. Kami akan memaksimalkan rasio harga kinerja kedua model ini, agar konsumen dapat merasakan ketulusan kami." Charlie bertanya kepadanya, Profesor Watt mengatakan rasio harga kinerja sangat baik. "Saya melihat banyak mobil di pasaran yang mengklaim memiliki rasio harga kinerja yang sangat tinggi, dan beberapa bahkan dijual dengan kerugian. Jika kita ingin rasio harga kinerja yang tinggi, apakah kita harus merugi untuk mendapatkan publisitas?" Charlie tidak peduli dengan uang, tetapi dia peduli dengan reputasi. Dia berpikir bahwa arah pengembangan terbaik untuk Changying Otomobil adalah pengakuan pasar, sementara pada saat yang sama dia juga bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Keuntungannya bukan untuk menghasilkan uang bagi dirinya sendiri, melainkan untuk membuktikan bahwa Changying Otomobil memiliki kekuatan produk yang tinggi dan mampu menghasilkan uang. Jika merugi demi mendapatkan publisitas, pada dasarnya ia adalah merek yang gagal dan usaha yang gagal, yang akan mempermalukan perusahaan induknya. Polat Watt berkata kepadanya, "Tuan Muda Wade, banyak perusahaan mobil di pasar sebenarnya pelayaran. Mereka bilang merugi, tapi itu hanya tipuan finansial. Banyak perusahaan mobil mengubah investasi perangkat keras dan biaya pengembangan awal menjadi biaya produksi mobil. Ibaratnya, mereka menginvestasikan 100 juta untuk membuka hotel mewah, menghasilkan 50 juta per tahun dan pengembalian modal dalam 2 tahun. Keuntungannya jelas besar, tapi selama investasi 100 juta itu belum balik modal, mereka bisa dengan lancang mengaku merugi. Mereka mengatakan kepada konsumen bahwa mereka merugi setiap kali kamar terjual, dan mereka sepenuhnya mensubsidi konsumen, membuat konsumen berpikir kamar mereka sangat hemat biaya, padahal sebenarnya kamar mereka sangat menguntungkan." Pada titik ini, Polat Watt melanjutkan, "Terkadang, untuk mengurangi laba atau bahkan menyebabkan perusahaan melaporkan kerugian, mereka akan membuang beberapa bisnis perusahaan yang menguntungkan dan meningkatkan investasi di bidang lain. Misalnya, seperti yang baru saja saya sebutkan, sebuah hotel dengan total investasi 100 juta yuan dan laba 50 juta yuan per tahun akan mengembalikan modalnya dalam 2 tahun. Namun, setelah 1 tahun 10 bulan, mereka akan berinvestasi di toko kedua dan juga mengambil alih layanan catering dan layanan menguntungkan lainnya dari toko pertama dan membangun perusahaan lain untuk menanganinya. Akibatnya, mereka masih akan melaporkan kerugian pada tahun ketiga." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya mengerti. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya mentransfer investasi awal puluhan miliar ke konsumen tahap awal. Biaya produksi mobil sebenarnya hanya 100.000, lalu dijual seharga 300.000, dengan laba kotor 200.000. Namun, karena investasi awal yang mencapai puluhan miliar, setiap mobil harus menanggung biaya puluhan juta. Dengan cara ini, mereka seolah-olah menjual mobil dengan kerugian." "Benar." Polat Watt mengangguk dan berkata, "Jadi, saya sarankan kita tidak mempermainkan konsumen seperti ini sejak awal dan jangan berkolusi dengan mereka. Jika kita ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, kita harus menumbangkan aturan tak tertulis mereka dan langsung memutus dukungan finansial mereka." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Watt, apakah Anda punya rencana?" Polat Watt berkata, "Tuan Wade, rencana saya adalah Changying Otomobil bisa seperti Pang Donglai. Kita bisa langsung mencatat semua biaya sebuah mobil. Pertama-tama, biaya kecerahan, seperti biaya bahan baku, biaya produksi, pajak, logistik, gudang, serta biaya manajemen dan penjualan setiap mobil. Semua biaya tersebut harus dicatat dengan jelas. Kemudian, ada biaya tersembunyi, seperti biaya desain, biaya cetakan, dan biaya lini produksi mobil ini.
Untuk bagian biaya ini, kami akan membaginya berdasarkan volume penjualan 500.000 unit untuk setiap mobil. Jika kita telah menginvestasikan total 5 miliar dalam penelitian, pengembangan, dan lini produksi model ini, maka biaya tersembunyi setiap mobil adalah 10.000 yuan. Setelah penjualan akumulasi mobil ini melebihi 500.000 unit, berarti kita telah menutup biaya investasi awal. Oleh karena itu, mulai dari unit ke 500.000 dan pertama, harga mobil kita akan dikurangi dari bagian biaya bersama ini. Setelah mencatat semua biaya ini, kami akan mengumumkan kepada konsumen berapa banyak laba sebelum pajak kami untuk memastikan bahwa margin keuntungan kami berada dalam kisaran yang wajar. Mata Charlie berbinar dan dia berkata, saya belum pernah mendengar mobil dijual seperti ini. Bahkan mobil remi yang populer pun belum mengungkapkan biaya R&D dan biaya investasi perangkat kerasnya. Benar, kata Polatwat, industri otomotif sudah sangat bergairah. Semua orang terus-menerus memperkenalkan produk baru dan menawarkan diskon serta potongan harga, tetapi kenyataannya, banyak mobil yang harganya terlalu mahal. Seperti merek impor yang harganya 300.000 yuan dan menjualnya ke konsumen seharga 1 juta yuan. Jika 1 juta yuan laku, mereka akan mengaktifkan mekanisme kenaikan harga terminal. Meskipun harga jualnya 1 juta yuan, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan mobil itu kecuali Anda menambahkan 100.000 atau 200.000 yuan. Jika kami menemukan tidak ada yang bersedia membayar lebih, kami akan menjualnya dengan panduan harga 1 juta. Kalau 1 juta pun tidak laku, saya akan jual 800.000, 700.000, 600.000, atau bahkan 500.000. Saya pikir praktik ini seperti menulis kata, pengusaha tidak bermoral, langsung di wajah Anda. Konsumen pasti akan mendapat kesan yang sangat buruk dan itu akan berdampak besar pada citra merek. Karena kita terlambat dan ingin mengejar ketertinggalan, kita harus melakukan apa yang pendahulunya tidak berani kita lakukan, atau tidak mau lakukan. Kita cukup menyingkirkan kedok dan memperlakukan konsumen dengan jujur. Jika mereka tidak mampu mengimbangi, mereka pantas disingkirkan. Charlie sangat setuju dengan gagasan Polatwat. Ia tidak ingin menjadi pebisnis yang berorientasi profit, juga tidak ingin menjadi orang baik yang melawan logika bisnis. Ia berharap dapat mencapai situasi yang saling menguntungkan dengan konsumen, menghasilkan produk yang berkualitas, dan memastikan produk yang ia hasilkan adalah yang paling hemat biaya di pasaran. Jika berdasarkan niat awal ini, margin keuntungan semua produk Changying otomobil harus dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Apa yang dianjurkan Polatwat adalah mengendalikan margin keuntungan. Pada titik ini, keduanya sepakat pada sesuatu. Maka, Charlie berkata kepadanya, Profesor Watt, lakukanlah apa yang menurutmu benar. Kita harus menjadikan Changying otomobil sebagai merek nasional yang dapat dibanggakan oleh rakyat Tiongkok. Polatwat mengangguk berat dan berkata dengan tulus, karena mobil ini dinamai ayahmu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjunjung tinggi reputasinya seumur hidup. Setelah itu, ia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, tolong beri nama model untuk mobil baru kami. Pesaing kami memiliki model yang dimulai dengan huruf M, S, L, dan E. Masing-masing memiliki logikanya sendiri. Kami juga membutuhkan nomor model yang berbeda untuk membedakan berbagai jenis dan model. Charlie tersenyum dan berkata, aku juga bukan ahli dalam hal ini, jadi kalian saja yang melakukannya. Polatwat berkata, Tuan Wade, sebenarnya, ini tidak masalah apakah itu khusus atau tidak. Itu hanya sebuah nama, jadi Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Banyak pesaing kami hanya menggunakan satu huruf dan satu angka, dan beberapa menggunakan dua huruf dan satu angka. Charlie berpikir sejenak dan berkata, karena namanya diambil dari nama ayah saya, mari kita gunakan inisial C dari Changying. Kita akan memproduksi sedan dan SUV, dan kemungkinan besar juga kendaraan komersial dan minivan di masa mendatang, jadi angka terakhirnya tidak boleh hanya satu, harus ada setidaknya dua. Dia berhenti sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, sedan menggunakan nomor ganjil dan SUV menggunakan nomor genap. Mobil pertama adalah mobil berukuran sedang hingga besar, jadi kita akan menamainya C07. Nantinya,
Jika kita merilis mobil yang lebih besar, namanya akan C09, mobil yang lebih kecil akan C05, mobil segmen A akan C03, dan mobil mikro akan C01. Hal yang sama berlaku untuk kendaraan off-road. Jika model berikutnya juga merupakan SUV menengah hingga besar, namanya akan C06. Tingkat selanjutnya adalah C08, dan tingkat selanjutnya adalah C04 dan C02. Jika kami juga meluncurkan kendaraan komersial, namanya bisa jadi C10. Polat Watt mengangguk. Oke, sederhana, jelas, dan logis. Ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Mobil pertama akan diberi nama C07. Setelah itu, ia memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, izinkan saya memperkenalkan beberapa teknologi utama dari bodi berbaju putih mobil pertama kami. Charlie bertanya kepadanya, apa arti tubuh berwarna putih? Polat Watt berkata, ini bisa diibaratkan sebagai kerangka mobil. Pertama-tama kami membangun rangka bodi berwarna putih BW, lalu mengisinya dengan daging dan darah. Ukuran BW, seperti kerangka manusia, menentukan dimensi longitudinal seseorang. Kedepannya, kami akan memasang pintu, kap depan dan belakang, serta balok anti tabrakan, dan itu akan menjadi ukuran akhir mobil. Teknologi, material, dan kekokohan BW menentukan ketahanan benturan dan faktor keselamatan mobil. Kompartemen baterai diecast satu bagian di bagian bawah menentukan ukuran baterai yang dapat ditampungnya. Setelah BW selesai, rangka utama tidak akan diubah, hanya akan ada sedikit penyesuaian nanti. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah ada teknologi terobosan di sini? Polat Watt berkata dengan jujur, di industri otomotif, belum ada teknologi yang inovatif. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan material yang digunakan cukup kuat dan teknologinya cukup canggih untuk membuat mobil cukup aman. Oleh karena itu, rangka utama bodi berwarna putih kami saat ini terbuat dari die casting paduan aluminium terintegrasi. Kami telah meningkatkan lini produksi asli Gaoheng dan mesin die casting yang kami gunakan saat ini adalah mesin die casting 16.000 ton tercanggih di Tiongkok, bahkan di dunia. Selain itu, pengelasan bodi mobil kami sepenuhnya dilakukan dengan robot-robot tercanggih di dunia. Proses perakitan dan pengecatan terintegrasi dengan solusi internasional terbaik. Tim adaptasi perangkat keras dan perangkat lunak kami juga merupakan yang terbaik di Tiongkok. Oleh karena itu, ketika mobil kami mulai diproduksi massal di masa mendatang, tingkat penyelesaiannya akan jauh lebih tinggi daripada produk-produk dengan harga yang sama. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, membuat mobil sebenarnya bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sumber daya. Ya, Polat Watt mengangguk dan tersenyum. Kemampuan mengintegrasikan sumber daya menentukan batas teknis produk. Jika kita dapat mengintegrasikan teknologi individual terbaik di pasaran, maka kualitas keseluruhannya tidak akan terlalu buruk. Selain itu, kemampuan lain yang sangat penting adalah kemampuan untuk mengintegrasikan rantai pasokan. Karena logika inti dari manufaktur mobil adalah perakitan dan reproduksi berbagai macam komponen dan solusi, mulai dari aluminium dan baja hingga motor, baterai, jok, roda kemudi, suspensi, ban, bahkan rangkaian kabel tersembunyi yang tersembunyi di dalam bodi mobil, semuanya perlu disaring dan diintegrasikan dari rantai pasokan. Kemampuan ini menentukan batas bawah biaya produk. Misalnya, restoran yang berbeda dapat membuat hidangan yang sama, meskipun bahan dan kualitas layanannya sama, tetapi biayanya tidak akan sama. Hal ini karena daya tawar setiap orang berbeda-beda. Restoran jaringan dengan volume besar memiliki biaya pengadaan semua bahan yang lebih rendah daripada restoran rata-rata, sehingga biaya untuk membuat hidangan yang sama lebih rendah daripada restoran rata-rata. Namun, jika sebuah restoran dapat menemukan figur berwibawa di bidang pasokan sayuran, yang memiliki pengaruh dan status besar dalam industri pasokan sayuran, maka mereka mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih rendah daripada yang bisa didapatkan oleh restoran besar sekalipun. Singkatnya, dibutuhkan daya tawar yang kuat untuk meyakinkan pemasok agar mengambil keuntungan yang lebih rendah dari kita. Charlie bertanya kepadanya, lalu apa kemampuan kita di kedua bidang ini? Polat Watt berkata, Tuan Wade, dalam hal kemampuan integrasi sumber daya,
kita bisa dikatakan nomor satu di industri otomotif dalam negeri. Ini karena kakek Anda memiliki pengaruh besar di pasar perdagangan global. Dengan bantuan keluargaan, kita dapat memperoleh peralatan dan teknologi yang tidak dapat diperoleh banyak produsen lain. Pada titik ini, Polat Watt menambahkan, mengenai kemampuan integrasi rantai pasokan kami, berdasarkan diskusi kami saat ini, kami tidak bisa mengatakan kami sudah jauh di depan, tetapi kami dapat mempertahankan posisi kami di tingkat pertama. Para pemasok sangat optimistis terhadap perkembangan Changjing Auto di masa depan, jadi meskipun kami belum memiliki mobil produksi massal yang keluar dari jalur perakitan, mereka masih dapat memasok kami dengan kondisi yang sama seperti OEM terkemuka. Charlie berpikir sejenak dan bertanya kepadanya, pemasok utama, apakah kita masih punya ruang untuk menurunkan harga lebih lanjut? Polat Watt berkata, saat ini, komponen biaya tunggal terbesar untuk kendaraan adalah sistem tenaga baterai. Kakek dan paman kedua Anda sudah mulai merencanakan produksi baterai. Setelah selesai dan mulai diproduksi, mereka pasti akan bekerja sama erat dengan kami. Pemasok lain terlalu beragam, dan kebanyakan adalah produsen dalam negeri. Untuk chip, mereka adalah Qualcomm dan Nvidia. Sistem keselamatan bodi sebagian besar disediakan oleh pemasok Jerman, ban dari pemasok Prancis, dan sistem rem dari pemasok Italia. Secara keseluruhan, daya tawar pemasok Eropa tidak terlalu tinggi. Charlie tersenyum tipis, tinggi atau tidaknya ruang tawar tergantung pada siapa yang bernegosiasi. Entah Anda yang pergi atau saya yang pergi, saya khawatir orang-orang Eropa itu tidak akan memberi kita muka. Namun, saya punya teman yang bisa membantu memediasi. Jika dia maju, saya yakin pemasok Eropa dan Amerika pasti akan setuju. Polat Watt bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Wade, jika Anda mengenal orang yang cakap seperti itu, mengapa tidak membiarkannya bergabung dengan Changjing Otomobil dan mengambil alih rantai pasokan kami? Charlie tersenyum dan berkata, saya berencana meminta Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, untuk membantu kita menegosiasikan harga. Orang ini memang orang yang cakap. Tidak masalah baginya untuk membantu kita secara pribadi, tetapi jika dia diminta untuk bergabung dengan Changjing Otomobil, itu akan terlalu ajaib. Polat Watt berseru, pewaris keluarga Rothschild. Ya Tuhan, setengah dari pemasok asing yang baru saja saya sebutkan sebenarnya adalah industri yang dikendalikan oleh keluarga mereka. Dia bukan lagi sekadar orang yang cakap, dia orang yang sangat cakap. Benarkah? Charlie tiba-tiba berkata dengan terkejut, bagus sekali. Kamerat Steve Rothschild akhirnya menemukan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Aku akan meneleponnya nanti dan memintanya untuk datang dan menyapa para pemasok itu. Polat Watt berkata dengan gembira, bagus sekali. Jika kita bisa mengurangi biaya dan menurunkan harganya lebih lanjut, efektivitas biaya mobil akan lebih tinggi lagi. Mungkin kita benar-benar bisa menciptakan beberapa mahakarya nasional.